Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 273, Septi Indah Cahyani dengan NIM 282, Agnieszka Andra dengan NIM 289, Nisrina Hairatul Hisan dengan NIM 294, Dea Handayani dengan NIM 299, dan saya sendiri Viola Dia dengan NIM 272. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus dengan judul analisis abnormalitas terhadap aksi boikot produk dari perusahaan yang terafiliasi Israel di Indonesia menggunakan event study. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Analisis abnormal return menggunakan metode event study terhadap boikot perusahaan terafiliasi Israel di Indonesia penting untuk memahami reaksi pasar modal terhadap isu geopolitik dan sosial. Boikot ini dipicu oleh konflik Israel-Palestina dan didukung fatwa MUI pada tahun 2024. Memengaruhi sentimen konsumen, penjualan, serta nilai pasar perusahaan terkait. Metode event study memungkinkan penilaian dampak signifikan dari pengumuman boikot terhadap return saham. Penilaian sebelumnya menunjukkan boikot berdampak pada harga saham dan aktivitas perdagangan, sekaligus menurunkan penjualan produk terkait hingga 3% dalam 2 pekan, dilansir dari Media Indonesia pada tahun 2024. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah return yang tidak biasa terjadi pada hari yang sama dengan peristiwa boikot pada perusahaan Israel di Indonesia yang terafiliasi dengan perusahaan boikot yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah ada reaksi pasar yang signifikan terhadap boikot perusahaan Israel yang terafiliasi di Indonesia terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah return saham perusahaan yang terafiliasi Israel di Indonesia berbeda dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah boikot? Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui abnormal return pada hari di sekitar peristiwa boikot pada perusahaan yang terafiliasi Israel di Indonesia pada perusahaan boikot yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa boikot pada perusahaan yang terafiliasi Israel di Indonesia pada perusahaan boikot yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham pada sebelum dan sesudah peristiwa boikot perusahaan yang terafiliasi Israel di Indonesia pada perusahaan boikot yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada teori signaling yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dalam hal memberikan petunjuk kepada pihak investor menurut Brigham pada tahun 2010. Informasi yang ditunjukkan kepada investor merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini ditunjukkan dengan informasi yang disajikan berupa keterangan, catatan atau gambaran mengenai keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan di masa yang akan datang bagi perusahaan dan mengetahui naik turunnya harga di Bursa Efek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Viola dengan NIM 272. Selanjutnya ada definisi saham menurut Hermanji dan Fahri 2012. Saham adalah bukti selembar kertas yang menunjukkan bahwa sang pemilik kertas adalah sang pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Menurut Hermanji dan Fahri 2012 ada beberapa jenis saham. Yang pertama yaitu yang berdasarkan kemampuan dan hak bagi atau right, maka terbagi atas. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa yaitu menempatkan pemiliknya sebagai prioritas terakhir dalam pembagian dividen dan aset saat likuidasi perusahaan. Yang kedua, saham premium yaitu menggabungkan karakteristik obligasi dan saham biasa dengan potensi pendapatan yang tetap seperti bunga obligasi, namun hasilnya dapat bervariasi sesuai dengan keinginan investor. Selanjutnya, berdasarkan cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham atas unjuk yang berarti tidak mencantumkan nama pemiliknya dan mudah dialihkan antar investor. Yang kedua, saham atas nama, yaitu mencantumkan nama pemiliknya dan peralihannya memerlukan prosedur khusus. Yang terakhir ada berdasarkan kinerja perdagangannya, dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama ada saham unggulan, yaitu saham perusahaan makan dengan pendapatan stabil dan dividen konsisten. Yang kedua, saham pendapatan, yaitu saham emiten dengan dividen lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya. Yang ketiga ada saham pertumbuhan, yaitu saham perusahaan yang berkembang pesat dengan potensi kenaikan harga tinggi tetapi jarang memberikan dividen. Yang keempat ada saham spekulatif, yaitu saham perusahaan dengan penghasilan tidak konsisten
namun berpotensi memiliki kenaikan harga yang besar. Yang terakhir ada saham kontrasiklus, yaitu saham yang harganya bergerak berlawanan dengan siklus ekonomi atau pasar saham. Selanjutnya ada pasar efisiensi. Pasar dianggap efisien jika informasi terkait sekuritas saham segera masuk dan mempengaruhi pergerakan harga ekuilibrium yang baru menurut Hartono 2013. Selanjutnya ada pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran beli dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi, pasar modal adalah tempat bagi perusahaan untuk menjual saham dan obligasi guna mendapatkan dana tambahan atau memperkuat keuangan perusahaan. Selanjutnya, fungsi pasar modal terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi tabungan nilai, yaitu bagi penabung pilihan metode mempengaruhi nilai risiko kerugian akibat penurunan nilai mata uang, inflasi, dan juga kehilangan. Yang kedua, fungsi kekayaan pasar, yaitu modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang dan juga jangka pendek sampai dengan kekayaan tersebut dapat dipergunakan kembali. Yang ketiga ada fungsi likuiditas, yaitu kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga bisa dilikuidasi melalui pasar modal dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan aktif lain. Proses likuidasi surat ini berharga dengan biaya yang relatif murah dan juga yang lebih cepat. Yang terakhir ada fungsi pinjaman. Pasar modal bagi suatu perekonomian negara merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari pinjaman yang dihimpun dari masyarakat. Pemerintah mendorong pertumbuhan pasar modal untuk memperoleh dana yang lebih mudah dan lebih murah, mengingat bunga pinjaman dari bank dunia yang tinggi. Abnormal return. Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal adalah return yang diharapkan investor, sedangkan return ekspektasian adalah yang perlu diestimasikan. Abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya dan return ekspektasian. Event study menurut McKinley pada tahun 1997. Event study adalah metode penelitian yang menggunakan data pasar keuangan untuk mengukur dampak peristiwa tertentu terhadap nilai suatu perusahaan yang seringkali tercermin dalam harga saham dan volume perdagangan. Metode ini sering digunakan dalam penelitian keuangan dan akuntansi seperti pada IPO, merger, pengumuman pendapatan, penerbitan utang dan ekuitas, dan pengumuman variabel makroekonomi. Model ini digunakan untuk menganalisis reaksi pasar sebelum dan sesudah MUI melapor kejadian boykot abnormal return dengan estimasi periode 60 hari kerja sebelum kejadian dan periode pengamatan 21 hari kerja, 10 hari sebelum dan 10 hari setelah pelaporan. Boykot dan dampaknya terhadap perusahaan. Yang pertama yaitu pemicu boykot. MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 yang mendorong boykot produk terafiliasi Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. MUI pada tahun 2024. Yang kedua, dampak boykot. Pertama, penurunan penjualan dan harga saham perusahaan. Contohnya, Coca-Cola turun 12,67%, Starbucks turun 18,69% pada ekonomi Republika pada tahun 2023. Yang kedua, penurunan penjualan dan kinerja. Starbucks mengalami penurunan penjualan sementara merek lokal seperti Kopi Janji Jiwa meningkat pada jurnal Kolibi pada tahun 2024. Dengan demikian, boykot berdampak pada penjualan nilai pasar dan reputasi perusahaan. Boykot perusahaan terafiliasi Israel di Indonesia. Dampak dari boykot ini terlihat pada penurunan penjualan produk. Survei menunjukkan bahwa total jumlah produk terjual dari 206 merek terafiliasi Israel di Indonesia merosot pada 3% dibanding 2 pekan sebelumnya pada media Indonesia pada tahun 2024. Kerangka penelitian. Dalam menggambarkan alur penelitian, digunakan variabel-variabel seperti abnormal return yang berpengaruh terhadap peristiwa boikot perusahaan yang terafiliasi dengan Israel di Indonesia. Hipotesis penelitian HO. Tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah aksi boikot produk dari perusahaan terafiliasi Israel. HA. Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah aksi boikot produk dari perusahaan terafiliasi Israel. Abnormal return
Menurut Samsul 2006, dalam Hatmoko 2016, jenis-jenis abnormal return dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada abnormal return, adalah selisih antara return aktual dan ekspektasi yang dihitung secara harian. Yang kedua, average abnormal return adalah rata-rata dari abnormal return dari semua jenis saham yang sedang dilakukan dianalisis secara per hari. Selanjutnya, yang ketiga, kumulatif abnormal return. Kumulatif harian abnormal return dari hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya untuk setiap jenis saham. Yang keempat, kumulatif average abnormal return (CAR). Kumulatif harian average abnormal return mulai dari hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya. Abnormal return PT Unilever Indonesia Tbk pertanggal 8 bulan 11 2023 0,0069. Abnormal return PT Mitra di Perkasa Tbk pertanggal 8 bulan 11 2023 0,0349. Untuk PT Era Jaya Swasembada Tbk tanggal 8 bulan 11 2023 minus 0,0431. Untuk PT Fast Food Indonesia Tbk 8 bulan 11 2023 0,0073. PT MAP Boga Adi Perkasa tanggal 8 bulan 11 2023 0,0015. PT Sari Kencana Tbk pada tanggal 8 bulan 11 2023 minus 0,0122. Lalu PT Akasawira Internasional Tbk pada tanggal 8 bulan 11 2023 minus 0,0045. Kita akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara aksi boikot dan perubahan harga saham perusahaan yang dianalisis. Metode event study juga digunakan untuk mengukur perubahan return saham yang terjadi akibat peristiwa aksi boikot tersebut. Lalu, selanjutnya ada populasi. Menurut Sugiono, populasi merujuk pada wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Populasi yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki afiliasi atau terafiliasi dengan Israel dan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu, untuk sampelnya, menurut Sugiono, sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sumber data dalam suatu penelitian. Populasi sendiri mencakup keseluruhan jumlah atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh objek penelitian. Sampel yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah yang pertama, PT Unilever Indonesia, yang kedua, PT Mitra Adi Perkasa, yang ketiga ada PT Era Jaya Swasembada, yang keempat ada PT Fast Food Indonesia, yang kelima ada PT MAP Boga Adi Perkasa, lalu yang keenam ada PT Sari Melati Kencana, dan yang terakhir ada PT Akasawira Internasional. Lalu selanjutnya objek penelitian. Menurut Sugiono, objek penelitian adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga informasi dapat diperoleh dan kesimpulan dapat ditarik. Objek yang menjadi fokus penelitian adalah abnormal return, yaitu selisih antara return yang diharapkan dengan return yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut. Sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan periode estimasi selama 60 hari sebelum jendela peristiwa untuk menghitung return yang diharapkan. Menggunakan model pasar, jendela waktu peristiwa ditentukan dalam rentang waktu minus 10 hingga plus 10 hari perdagangan dengan tujuan untuk mengamati reaksi pasar baik sebelum maupun sesudah peristiwa aksi boikot tersebut. Selanjutnya, uji normalitas. Karena p-value uji Shapiro-Wilk untuk abnormal return 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah diperoleh nilai lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya data berdistribusi normal. Lalu, uji one sample t-test. Karena p-value pada abnormal return 10 hari sebelum dan sesudah nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar peristiwa aksi boikot.
Lalu ada uji Parent Sample T-Test dengan H0 mu sama dengan tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah aksi boikot produk dari perusahaan yang terafiliasi Israel. Lalu ada HA mu tidak sama dengan 0, maka terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah aksi boikot produk dari perusahaan yang terafiliasi Israel. Karena p-value sebesar 0,320 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah aksi boikot produk dari perusahaan yang terafiliasi Israel. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.